Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Sabtu, malam ke-10 Muharram 1442 Hijriah, 28 Agustus 2020. Yang pertama ngaji malam ke-10 kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah. Malam hari ini, malam tanggal 10 Muharram atau biasa diistilahkan juga malam Asyura tahun 1442 Hijriah. Kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah pada pasal al-ma'u qalilun wa kathirun, dan pada kalimat wal ma'ul kathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu ma dunal qullataini wal kathir qullatani fa aktaruh. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Bahwa air itu ada yang dinamakan air sedikit, ada yang dinamakan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolam, sedangkan air banyak adalah air yang mencapai 2 kolam. Air yang sedikit otomatis menjadi najis jika terkena ataupun kejatuhan najis, meski keadaannya tidak berubah dari asalnya. Kelihatan masih, misalkan air itu masih bening, kelihatannya saja. Tapi kalau kejatuhan najis, maka secara hukum air tersebut dikatakan najis. Wal ma'u utawi banyu al kathiru kang akeh. Wal ma'u utawi banyu al kathiru kang akeh iku la yatanajjasu ora dadi najis opo al ma'ul kathir. Wal ma'ul kathiru utawi banyu kang akeh iku la yatanajjasu ora dadi najis opo al ma'ul kathir illa idza taghayyara, kecuali ing dalem nalikane berubah. Illa idza taghayyara, kecuali ing dalem nalikane berubah apa ta'muhu,
rasane banyu, au launuhu atawa warnane banyu, au rihuhu atawa ambune banyu. Opa illa idza taghayyara kecuali ing dalem nalikane berubah apa ta'muhu rasane banyu, au launuhu atawa warnae banyu, au rihuhu atawa ambune banyu. Bahwa air yang banyak, air yang mencapai 2 kolam, itu ketika terkena najis, kejatuhan najis atau kecemplungan najis, tidak secara otomatis langsung menjadi najis, tidak secara otomatis, kecuali salah satu di antara 4, ya mohon maaf, kecuali salah satu di antara 3 komponen dari air tersebut sudah berubah dari asalnya, yakni warna, rasa, dan bau. Kalau 3 hal ini salah satunya tidak ada yang berubah, misalkan air bak mandinya 1 meter kubik, karena bak mandi yang ukuran 2 kolam itu adalah bak mandi yang kalau diukur pakai meteran itu minimal 60 cm. Jadi 60 panjang, lebar, kemudian kedalaman minimal 60 cm, maka ketika penuh diisi air penuh, maka itu dikatakan air 2 kolam. Kurang dari itu berarti kurang dari 2 kolam. Lah, pembahasan kali ini adalah manakala airnya air yang banyak, yang mencapai 2 kolam lebih. 2 kolam lebih, yang apalagi kalau misalkan kita punya bak mandinya ukuran 1 meter kubik, ya. Panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, kedalamannya 1 meter, maka otomatis kalau airnya penuh itu lebih dari 2 kolam. Lalu tiba-tiba katakanlah misalkan karena atap kamar mandinya itu bolong, ada tikus jatuh sampai mati, sampai jadi bangkai, airnya penuh, maka ambil bangkai tikusnya, ya, ambil saja bangkai tikusnya, lalu airnya dilihat dulu, di antara 3 sifat tadi ada yang berubah enggak? Kita cium, enggak bau bangkai tikus. Kemudian warnanya masih bening, rupanya masih bening warnanya. Lalu kira-kira saja, nggak harus dirasakan. Kira-kira kalau dirasain juga kayaknya tidak akan berubah dari rasanya air bening. Maka jika 3 sifat ini tidak berubah, maka airnya tetap dikatakan suci, tidak langsung dikatakan najis. Itu. Jadi pembahasan di sini adalah pembahasan air yang banyak. Beda dengan air yang sedikit kemarin. Air sedikit, air kurang dari 2 kolam, kejatuhan najis, entah itu berubah 3 sifat tadi, 3 kriteria tadi itu sifatnya berubah atau tidak, langsung menjadi najis. Tapi kalau airnya banyak, dilihat dulu ada 3 sifat yang berubah tidak sifat tadi. Kalau tidak ada yang berubah, tetap suci, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya, faslun utawi kiku fasal. Faslun utawi kiku fasal.
Pada pasal selanjutnya adalah pasal yang menerangkan tentang hal-hal yang menyebabkan wajib mandi, atau biasa kita istilahkan dengan mandi besar. Mujibatul ghusli utawi piro-piro perkara kang wajibaken adus. Mujibatul ghusli utawi piro-piro perkara kang wajibaken adus. Iku sitanen. Faslun utawi iki ku fasal mujibatul ghusli utawi piro-piro perkara kang wajibaken adus. Iku sitatun anan. Hal-hal yang menyebabkan wajib mandi itu ada 6. Artinya mandinya menjadi hukumnya wajib. Nah, yang biasa kita lakukan sehari-hari, pagi bangun tidur, lalu sore hari kalau habis beraktivitas, kemudian kita mandi, itu bukan wajib, bukan mandi wajib, itu mandi sunnah, mandi lit tabarrud, sifatnya mubah. Ya, sifatnya boleh, mau mandi juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Di sini adalah mandi wajib. Artinya apa? Artinya ketika beberapa penyebab yang nanti akan dijelaskan pada pasal ini ada pada diri kita. Misalkan kita ya, yang sudah punya istri tentunya habis berhubungan badan, maka sebelum kita mandi, kita dinamakan orang yang memikul ataupun memiliki hadat, namanya hadat besar. Sekali lagi, misalkan kita kaum laki-laki ataupun juga berhubungan badan, berhubungan suami istri, lalu belum mandi, maka kita menyandang hadas, namanya hadas besar. Nah, hadas besar yang disebabkan karena berhubungan suami istri. Inilah yang dikatakan sebagai hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Mujibatul ghusli utawi piro-piro perkara kang wajibaken adus iku situn anan. Pertama, ilajul hasyafati, siji ilaj itu apa ya? Ini sedikit bahasanya rada saru, bahasanya rada tabu, tapi saya ungkapkan. Ilaj itu apa, menekan masuk, itu namanya ilaj. Ilajul hasafati, ngeblesakan hasyafa. Hasyafa itu saya katakan kemarin alat kelamin kaum laki-laki yang helm itu namanya hasyafa. Kalau keseluruhannya namanya zakar. Jadi idza utliqa zakar, kalau diucapkan zakar itu maksudnya adalah organ ataupun alat kelamin laki-laki secara keseluruhan. Hasyafa itu yang helm gitu ya, batasan kepala zakar itu hasyafa. Ilajul hasyafati, siji nganjingaken hasyafa, ngeblesaken hasyafa. Dianjingaken fil farji ing dalem bolongan. Fil farji ing dalem farji. Farji ini di sini ini maknanya umum. Bukan hanya organ kewanitaan, alat kelamin perempuan, tetapi di sini dijelaskan ayyi farjin kana, bolongan apapun. Maksudnya di sini sawa'un kana qubulal mar'ah au bahimatan au dukurahuma. Baik yang dimaksud farji itu adalah alat kelamin perempuan maupun alat kelaminnya binatang, hewan.
Auduburahuma ataupun duburnya. Itu farji yang dimaksud. Jadi maksud dari ilajul hasyafa itu, saya jelaskan sedikit rada tabu bahasanya, mungkin mohon maaf. Ketika ada seorang laki-laki memasukkan hasyafahnya, di sini syaratnya tidak harus zakar secara keseluruhan sampai masuk, tidak. Bahkan hanya hasyafahnya saja. Ketika seseorang laki-laki memasukkan hasyafahnya ke dalam farji, katakanlah ke dalam baik yang kita bayangkan adalah pasangan halal kita. Ya, ketika seorang laki-laki memasukkan hasyafahnya ke dalam farji istrinya, ya, atau ya farji lah. Karena kalau saya bahasakan hanya istrinya, nanti disangkanya ketika orang yang melakukan perzinahan tidak wajib mandi, padahal tetap wajib mandi. Nah, ketika ada seseorang memasukkan hasyafahnya ke dalam farji, organ intim perempuan, alat kelamin perempuan, ataupun alat kelamin binatang. Ya, misalkan ada orang punya penyakit penyimpangan seksual, orientasi seksualnya bukan pada orang tapi pada binatang, misalkan pada binatang, kemudian dia melakukan aktivitas seksual kepada misalkan sapi, ya, itu wajib mandi, baik keluar mani ataupun tidak. Auduburahumah, atau misalkan ada orang melakukan anal seks, yang melakukan seks dari belakang, dari dubur, baik terhadap perempuan ataupun terhadap binatang, sama ini hukumnya. Ketika hal itu dilakukan, auduburarojulin, ataupun terhadap misalkan anal kepada perempuan, kepada laki-laki, sodomi misalkan, auduburarojulin saghirin au kabirin, orang yang melakukan orientasi seksual pada sesama jenis laki-laki, misalkan di duburnya, ya wajib mandi. Baik objeknya itu orang yang masih hidup, atau kalau binatangnya masih hidup, ataupun orangnya mati, sudah meninggal dunia. Lah kan objeknya dia, kalau kan dia nggak ada respon, nggak ada, tetap baik yang sudah meninggal dunia objeknya ataupun yang belum meninggal dunia yang masih hidup. Misalkan ada orang punya orientasi seksual, penyimpangan seksual terhadap binatang, sapi udah mati, tega-teganya misalkan, wajib mandi. Hayyin au mayyitin, au duburi nafsihi, au dzakarin akhir. Ya Allah, ini sampai sebegitu detailnya Syekh Nawawi Banten menjelaskan. Atau misalkan, mohon maaf, ada seorang laki-laki, dia melakukan orientasi seksual terhadap dirinya sendiri. Saking panjangnya zakarnya dimasukkan ke dalam duburnya sendiri. Zakarnya dia dimasukkan ke dalam duburnya sendiri, ini juga termasuk yang menyebabkan wajib mandi. Au dzakarin akhir, Masya Allah. Atau ini misalkan barangkali saja ini ada seorang laki-laki, dia nggak tahu, wallah alam ini gambarannya seperti apa, yang jelas alat kelamin laki-laki zakar dimasukkan ke dalam zakar. Ini bolongan zakarnya besar ini. Ini termasuk juga wajib mandi. Nah,
ketika terjadi hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, kewajiban mandi tidak hanya bagi laki-laki. Wa yajibu aidan al-ghuslu 'alal mar'ati bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha. Kewajiban mandi itu tidak hanya bagi laki-lakinya saja, bagi perempuan yang dimasukinya juga wajib mandi. Bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha. Ada perempuan orientasi seksualnya dengan binatang misalkan. Dengan binatang. Maka ketika hal itu dilakukan oleh seorang perempuan, dia berhubungan intimnya dengan binatang, wajib hatta zakarul bahimah, maka dia wajib mandi. Wal mayyit, ya alhamdulillah suaminya sudah meninggal, masih dimasukin, wajib mandi. Wasobi, kecil pun sama. Nah, bedanya wala yajibu i'adatu ghuslil mayyitil mulaji fihi. Bedanya kalau misalkan ada mayit, karena ini ada cerita memang ada ulama besar dulu dikenal namanya Ibnul Mayyit, anaknya mayit. Itu ceritanya orang tuanya dulu ketika itu ada seorang suami istri, pasangan suami istri, suaminya meninggal duluan. Nah, dilalah, Allah alam ceritanya seperti apa. Si suami yang meninggal itu, si zakarnya masih berdiri. Sampai-sampai orang yang memandikan itu heran bukan main. Ya, herannya bukan main. Dia udah mati, nafas sudah tidak ada aktivitas pergerakan apapun, tapi si zakar masih minta saran pada ulama setempat. Ulama setempat itu kemudian menyarankan, udah itu masukkan ke kamar jenazahnya itu, kemudian istrinya suruh masuk. Soalnya suruh hubungan intim. Akhirnya benar, jadi hubungan intim. Suaminya udah meninggal, ya, tapi ya Allah alam biqudratillah, dengan kudrahnya Allah, kekuasaan Allah, dari hubungan intim itu kemudian ternyata bisa membuahi, akhirnya hamil. Ya singkat cerita ya, situ kemudian si jenazah si mayit tadi ya zakarnya kemudian lemas, udah selesai lah. Nah, singkat cerita kemudian dari hasil hubungan itu lalu membuahi dan hamil sampai melahirkan seorang anak, dan anak ini kemudian menjelma menjadi ulama besar, dikatakan sebagai Ibnul Mayyit, anaknya mayit. Itu ceritanya seperti itu ulama. Nyataan ada seperti itu, jadi tidak aneh ya, ada ceritanya seperti itu. Nah, ketika terjadi hal tersebut, misalkan jenazah mayitnya tadi sudah dimandikan, lalu terjadi sebuah hubungan intim dengan mayit tadi, apakah si mayitnya wajib dimandikan kembali? Tidak. Di sini ada hukum wala yajibu i'adatu ghuslil mayyitil mulajifi. Tidak wajib mengulangi kembali memandikan mayit yang dimasuki. Wal mustadkhal zakaru. Sama. Misalkan objeknya si jenazahnya perempuan ataupun laki-laki, sama-sama ketika sudah melakukan hubungan badan, sudah dimandikan, maka tidak wajib untuk diulangi kembali memandikannya.
Anak kecil sih gimana? Anak kecil, orang gila sama. Wa yasirus sobi wal majnun al mulij atau al mulaju fihima jurubaini bila khilaf. Anak kecil, orang gila, misalkan itu juga. Ya kita bayangan kita ya, misalkan ada anak kecil dinikahkan masih kecil sama-sama kecilnya, atau yang satunya udah masih kecil, yang satunya udah besar, itu boleh-boleh saja dalam hukum fikih. Dalam hukum fikih boleh-boleh saja ada anak kecil dinikahkan dengan orang dewasa. Nah Rasulullah sendiri saat menikahi Siti Aisyah umur 7 tahun Siti Aisyahnya. Lalu kumpul dengan Rasulullah Siti Aisyah pada usia 9 tahun. Itu pertama, ilajul hasyafati fil farji. Kemudian yang kedua, wa khurujul maniyyilan matumani. Di antara yang menyebabkan wajib mandi adalah keluarnya mani, keluarnya sperma. Baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tertidur. Baik keluar dari jalan yang normal ataupun tidak. Misalkan ada orang, alhamdulillah menggalik, orang kecelakaan, kemudian dari tulangnya keluar sperma. Karena dari tulang sumsumnya misalkan keluar sperma, itu wajib mandi. Artinya nanti ya. Jadi mengeluarkan sperma baik dari hubungan badan ataupun tidak, ataupun misalkan keluar mani karena habis fantasi, berfantasi baik itu dengan melihat sesuatu ataupun dengan berhayal, lalu kemudian dia ejakulasi, maka ejakulasi itu menjadi penyebab seseorang wajib mandi. Kalau tadi ilajul hasyafah, memasukkan ataupun tidak wajib mandi. Keluar mani baik itu karena hasil hubungan badan ataupun tidak, dalam keadaan tertidur ataupun terjaga. Kemudian wal haidu dan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan lahiran, wa khurujul mani lan metu mani, wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas. Sperma, kemudian haid, sebab karena haid nanti selesai haid dia wajib mandi. Kemudian nifas juga sama, selesai nifas habis melahirkan kemudian keluar darah nifas, mampet yang darah nifas itu kemudian wajib mandi. Wal wiladatu lan melahirkan, wal wiladatu lan melahirkan. Walau li ahadit tau'amaini, meskipun misalkan ada seorang perempuan, dia mengandung anak kembar. Fayajibul ghuslu bi wiladati ahadih. Maka kalau memang jaraknya masih lama, maka ketika anak yang pertama, yang kembar tadi baru keluar, ini pun jarang ini, dia wajib mandi. Nanti anak kedua yang keluar juga mandi lagi. Nah, kecuali jeda waktunya tidak lama, maka kewajiban mandinya cuma 1 kali. Wa mithlul wilada ilqa'ul 'alaqah wal mudghah. Termasuk juga wajib untuk mandi manakala seorang perempuan keguguran. Ilqa'ul 'alaqah, tiba-tiba keluar darahnya, darah janin yang belum jadi itu ya, karena keguguran ataupun sudah menjadi daging ya, itu wajib mandi. Jadi tidak harus
melahirkan yang sudah utuh janinnya, tapi juga ketika dia seorang perempuan keguguran, keluar darah, ya, ataupun keluar daging, gitu. Dan yang terakhir adalah wal mautu, dan mati. 6 hal inilah yang menyebabkan wajib mandi. Tentu yang keenam ini kewajiban bagi yang masih hidup. Kalau yang 5 itu kewajiban bagi diri sendiri, maka yang keenam meninggal dunia itu kewajiban bagi yang masih hidup untuk memandikan mayit. Mayit yang mana? Mayit yang ghairi syahidin, muslimin ghairi syahidin. Islam kemudian bukan mati syahid. Kalau mati syahid malah justru tidak boleh dimandikan. Orang kafir juga tidak boleh dimandikan. Amma syahid fala yajibu ghusluhu. Orang syahid malah tidak wajib untuk memandikan. Bahkan haram. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghsiluhum fa inna kulla jarhin yafuhu biskan yaumal qiyamah. Karena kata Rasulullah, jangan kau mandikan para syuhada, karena setiap luka yang mengeluarkan darah akan menebarkan aroma misik dari kiamat. Kalau orang yang ihram sih gimana? Orang sedang menyandang kain ihram, lagi pergi haji, kemudian wafat. Lagi ihram wafat. Itu wajib untuk dimandikan. Kita wajib untuk dimandikan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri memperbolehkan dimandikan dengan pewangian. Nah, di sini dijelaskan hadisnya, irsiluhu bima'in wasidrin. Basuhnya atau mandikanlah orang yang muhrim yang sedang ihram itu dengan air dan daun bidara. Artinya dibolehkan untuk dipakai wewangian meskipun dia sedang ihram. Kalau sudah meninggal dunia diperbolehkan. Faslun furudul ghusli wallahu a'lam. Itu Mas Hari yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf barangkali kurang maksimal di penyampaiannya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga Mas Hari, mohon maaf barangkali untuk malam ini tidak itu dulu disimpan pertanyaannya Mas Hari ya. Lumayan. Terima kasih. Mari kita tutup pengajian kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.